Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, jadi aku baru sampai rumah ya teman-teman ya. Baru aja sampai rumah ya. Jadi ya aku sambil tunggu mau mandi, aku coba bikin satu video monolog ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kabarnya gimana? Semoga sehat, baik ya, lancar-lancar terus ya teman-teman ya. Iya, jadi kali ini kita mau bahas santai aja teman-teman ya. Aku tadi baca berita juga, kemarin juga ada lihat berita gitu ya. Sekarang kalau lagi agak rame gitu ya, bahas tentang kekebalan gitu ya. Manusia kebal kira-kira seperti itu. Nah itu apakah bisa terjadi gitu ya, manusia kebal gitu. Nah ini aku coba jelasin ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, aku menjelaskan ini hanya hanya patokan kepada pengalaman, penglihatan dan keyakinan aku gitu ya teman-teman ya. Jadi enggak menyontoh atau menceritakan dari pengalaman orang lain gitu, enggak ya. Jadi mungkin saja ada cerita yang berbeda dari yang aku sampaikan gitu ya. Karena ini yang aku sampaikan ini adalah ya aku yakini menurut aku seperti itu, benar gitu, kira-kira seperti itu. Tapi aku tetap disclaimer ya teman-teman ya. Iya, jadi gini teman-teman. Poin satu yang perlu diketahui adalah kalau manusia kebal itu apa dulu gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman anggapnya kebal itu seperti kalau dibacok kita kebal, nggak luka gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang mau bacok kita kebal, jadinya orangnya bacok mental gitu, kira-kira seperti itu. Jadi dia kayak bacok batu gitu, kita kayak keras kayak batu gitu, kira-kira kayak gitu kan. Nah itu nggak terjadi ya teman-teman ya. Itu tidak terjadi ya. Jadi tidak ada manusia yang kebal gitu ya. Intinya manusia ini adalah makhluk hidup, punya darah, punya kulit, punya daging, kira-kira seperti itu ya. Kalau dibacok atau dihadapkan kepada benda tajam yang biasa buat motong daging, ya kita akan kepotong begitu loh. Jadi nggak ada tuh teman-teman istilahnya kita kebal gitu, nggak bisa dibacok atau nggak bisa ditusuk atau apa gitu, nggak ya teman-teman ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan itu pasti ada triknya. Jadi kan memang kita mesti mengakui ya teman-teman ya, zaman sekarang tuh udah canggih ya, ada trik-trik sulap atau trik apa, atau ada alat bahan kimia apa gitu ya, yang bisa bikin apa gitulah. Aku nggak tahu lah gitu teman-teman ya. Tapi yang aku yakini kebal itu yang benar-benar kayak gitu nggak ada. Yang ada itu adalah kalau orang kesurupan mistis ya, dia posisi kesurupan mistis, dia kalau misalnya dia dibacok luka ya, dia tetap luka teman-teman, tapi dia nggak sakit gitu loh. Jadi misalnya ada orang lagi kesurupan mistis, terus dia dibacok berkali-kali gitu kan, dibacok, dia tidak merasa sakit, malah dia bisa melakukan apa aja gitu loh. Maka cenderung lebih kuat begitu ya. Dia nggak merasakan sakit, tapi setelah sudah selesai, sudah netral, nah dia baru rasakan sakitnya itu loh. Nah sekarang pertanyaannya gimana kalau orang lagi kesurupan mistis terus misalnya gitu ya, dia ditembak ke jantungnya sampai meninggal, kira-kira seperti itu. Nah kalau badan kita posisi sudah meninggal, itu otomatis lepas begitu. Jadi kalau kita posisi ditembak meninggal gitu kan, nah itu otomatis kesurupan mistisnya itu atau sosoknya itu lepas dari badan kita gitu loh, karena badan kita sudah tidak bernyawa teman-teman. Jadi ya udah selesai gitu, mati gitu loh, meninggal beneran gitu, kira-kira seperti itu. Terus kalau misalnya kita posisinya kita dibacok sampai tangan putus atau apa, belum bulan darah, sampai kita udah posisi udah sakit keras begitu, sekarat, itu juga dia lepas ya kerasukan mistisnya juga lepas, sosoknya lepas, jadinya kemungkinan itu udah susah diselamatkan. Jadi ketika orangnya sudah netral itu sudah sekarat posisinya, kira-kira seperti itu. Nah itulah yang terjadi dari pengalaman aku gitu teman-teman. Jadi aku juga pernah lihat ya teman-teman ya, ini mungkin teman-teman juga tahu ya, ada kayak festival begitu di luar Pulau Jawa ya, di luar Pulau Jawa, festival kebudayaan lah ya, festival kebudayaan begitu. Jadi di situ diperagakan ada seperti orang-orang begitu, itu ditusuk tuh teman-teman, dari pipinya ditusuk, dari leher, dari lidahnya ditusuk segala macem. Nah itu apa sih yang terjadi sebenarnya begitu kan? Nah itu sebenarnya begini teman-teman, di situ memang aura mistisnya itu tinggi ya teman-teman, dan itu juga ada penunggunya ya. Aku bilangnya bukan penunggu ya, tapi lebih ke tetua gitu ya, karena dia hantu dari masa lalu. Mungkin orang sana bilangnya itu dewa dewi gitu ya, seperti itu ya. Ya kita
kita menghargai aja, maksudnya kita menghargai kepercayaan orang begitu ya. Jadi dewa, mereka menganggapnya seperti dewa gitu atau dewa dewi gitu ya, nggak apa-apa, itu memang ada, tapi nggak semuanya, cuma ada begitu ya, ada sosok-sosok seperti itu. Jadi sosok-sosok penampakan dari hantu zaman dulu gitu ya, dan lebih ke hantu yang sifatnya budaya, kira-kira seperti itu ya. Jadi sebentar ya teman-teman ya. Iya, tadi ada yang panggil gitu. Iya, jadi itu juga ada proses seperti dia menusuk begitu ya, menusuk pipi atau apa ya. Itu jujur aja, itu aku nggak tahu ya. Setelah dia buka lagi luka nggak atau apa gitu, aku nggak tahu ya teman-teman ya. Karena aku hanya lihat sekilas. Cuma aku lihatnya yang waktu dia proses tusuknya itu memang nggak ada darahnya teman-teman. Tapi dia melakukan seperti kayak ditutup gitu, kayak nggak kelihatan gitu. Jadi mereka lebih ada pakai kayak cairan apa gitu ya, kayak ada bedak atau cairan atau apa gitu, terus ada daunnya gitu. Jadi kayak tertutup ya. Jadi proses tusuknya itu ketutup gitu. Tapi benar-benar tusuk aku lihat ya, benar-benar tembus. Tapi nggak ada luka atau nggak ada darah. Nah itu aku nggak tahu deh ya, itu teman-teman ya. Tapi intinya begini, yang aku tangkap di sini adalah manusia nggak kebal. Jadi yang sosok maksudnya yang festival budaya itu orangnya juga nggak kebal, jadi dia ditusuk benda tajam ya tembus gitu, tapi mungkin dia nggak rasakan sakit begitu pada saat itu gitu. Jadi seperti konsep yang atau keterangan atau penjelasan atau keyakinan yang aku terangkan di awal tadi gitu teman-teman ya. Jadinya aku sepakat lah gitu ya, kalau manusia itu nggak bisa kebal gitu ya. Kalau ada kekebalan yang terjadi, itu pertama dia pasti acting, kedua pasti ada trik tertentu, ketiga pasti ada mungkin alat kimia atau apa gitulah, intinya ada sesuatu lah, ada bahan apa intinya gitulah, pokoknya yang masih bisa dijelaskan sama logika gitu. Nah, karena kalau kita mau bilang kuasa Tuhan bikin kita kebal, itu juga tidak mungkin terjadi teman-teman ya. Jadi nggak ya, cara Tuhan untuk membantu kita itu nggak begitu gitu ya. Bukannya seperti bikin kuasa Tuhan bikin kita kebal gitu. Nggak seperti itu ya. Jadi Tuhan itu mungkin umumnya aku sebagai seorang indigo percaya kuasa Tuhan itu membantu kita biasanya lewat makhluk hidup ya, lewat manusia juga gitu loh. Jadi ada manusia yang membantu kita dalam keadaan apa gitu. Nah itu sebenarnya kuasa dari Tuhan, kira-kira seperti itu. Jadi enggak bikin kita kebal gitu. Jadi kita bisa apa gitu, enggak ya, enggak seperti itu gitu. Iya, paling gitu aja sih teman-teman untuk video kali ini gitu. Semoga teman-teman bisa dapat apa gitu ya teman-teman yang dari video ini gitu. Semoga teman-teman sehat selalu gitu ya. Sehat juga baik-baik terus gitu ya. Kita sampai ketemu lagi ya di video aku yang lain ya teman-teman ya. Maaf ya, ini terakhir agak nggak gitu konsen ya, karena udah disuruh mandi gitu ya teman-teman ya. Iya, paling gitu aja ya teman-teman ya. Terima kasih ya, sampai jumpa lagi ya di video aku yang lainnya. Terima kasih teman-teman.